Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Indah Kirana kembali menjumpai Anda. Tepat pada hari Jumat 2 Januari 2015 di Bursa Efek Indonesia sudah dilakukan peresmian pembukaan perdagangan Bursa Saham tahun 2015 yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Nampak didampingi beberapa pejabat terkait seperti Menko Perekonomian Bapak Sofyan Djalil, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mulyaman Hadad, Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Martowardoyo, Menteri Keuangan Bapak Bambang Brojonegoro, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Ibu Nur Haida, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Ito Warsito. Presiden Joko Widodo menandai peresmian ini dengan melakukan penekanan palm handscreen sekaligus dengan penandatanganan sertifikat peresmian pembukaan perdagangan bursa saham. Dan seperti kita ketahui, pembukaan saham ini menjadi tanda dimulainya perdagangan bursa saham tahun 2015. Data menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia sepanjang tahun 2014 ini menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Dan seperti kita ketahui, pertumbuhan indeks harga saham gabungan secara year to date tercatat sebagai yang tertinggi keempat dengan mengacu pada bursa-bursa utama di kawasan regional dan dunia. Dan berikut ini ada cuplikan di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memberikan pidato sambutan dalam peresmian pembukaan perdagangan bursa saham tahun 2015. Setelah kita buka tadi perdagangan efek pertama tahun 2015, dan saya meyakini optimisme untuk masuk menyongsong 2015 ini akan lebih baik ekonomi kita. Saya meyakini itu. Yang pertama, setelah ada pengalian subsidi BBM, belum ada sebulan saya menjabat sebagai presiden. Saat itu memang secara kalkulasi harus dinaikkan. Tidak ada alternatif yang bisa diberikan kepada saya. Dan itu melonggarkan ruang fiskal kita. Sekarang ini ruang fiskal kita jauh lebih baik dan ada kira-kira ruang 240-an triliun yang bisa kita gunakan untuk secepat-cepatnya membangun infrastruktur, baik yang berkaitan dengan waduk, irigasi, jalan tol di luar Jawa, jalur kereta api di luar Jawa, pelabuhan, airport, semuanya. Uang itu akan dikonsentrasikan ke sana. Kemarin juga sudah, mungkin banyak yang belum tahu, BBM kita sekarang juga sudah turun lagi karena memang harga per barel minyak dunia juga turun, sehingga harga premium kita akan mengikuti harga pasar, dan ini juga akan lebih menggampangkan kita dalam mengkalkulasi dan menghitung APBN kita. Jangan ada satu orang pun yang pesimis, karena yang saya lihat ke depan itu sangat optimis kita lebih baik. Kita memang dalam proses membangun sebuah kepercayaan. Sebentar lagi bulan ini, biasanya saya bekerja itu saya beri target. Bulan ini akan kita buka lagi untuk menggampangkan, memudahkan investasi investor yang ingin mencari izin-izin, dan kita buka nasional one stop service di tingkat nasional, sehingga memudahkan investor yang ingin menanamkan modalnya. Jangan sampai ada lagi yang ingin membangun power plant, ngurus izin sampai 4 tahun, sampai 6 tahun. Ini akan saya ikuti. Jadi, kalau masih ada proses-proses seperti itu, ada yang harus bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab itu dicopot. Karena sekali lagi kita sedang membangun sebuah kepercayaan. Kalau itu bisa kita kerjakan dengan ruang fiskal yang jauh lebih baik, kemudian pelaksanaannya dipercepat di awal-awal tahun, ini akan memberikan
men-trigger pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena kita ingin benar-benar melayani, baik di bidang perizinan, baik di bidang investasi, dan kita juga ingin mendorong sebanyak-banyaknya agar BUMN kita yang sebagian juga pada tahun ini kita suntik lagi, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, bandara, dan kita harapkan apabila nanti semuanya sudah terkoneksi, kota dengan kota terkoneksi, provinsi dengan provinsi, pulau dengan pulau, saya yakin ekonomi kita akan jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Ya, demikian pemirsa, itu dia tadi cuplikan di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sudah melakukan pidato sambutan dalam acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Saham tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia. Dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh dalam peresmian pembukaan perdagangan Bursa Saham tahun 2015. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan jasa keuangan, serta tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, tentunya memiliki kewajiban akan hal tersebut. Menyangkut proyeksi di tahun 2015 terkait dengan perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN dan juga good corporate governance, inilah pandangan Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mulyaman Hadad. Kita sudah melalui tahun 2014 dengan baik. Industri keuangan nasional saya kira memberikan dan menunjukkan kinerja yang cukup baik ya. Walaupun mungkin relatif tidak terlalu banyak perubahan dengan apa yang dicapai pada tahun 2013, tapi apa yang kita saksikan di tahun 2014, industri keuangan nasional menurut saya sudah menunjukkan kinerja yang baik. Performance perbankan secara keseluruhannya juga saya kira baik ya, sehingga dengan demikian baik dari segi likuiditas, dari segi permodalannya, industri perbankan saya kira menutup tahun 2014 ini dengan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan pada posisi di awal tahun. Demikian pula pasar modal. Seperti kita ketahui kemarin kita tutup indeks di tahun 2014 dengan pertumbuhan yang cukup meyakinkan. Nah, oleh karena itu tentu saja optimisme ini, confidence yang sudah terbentuk selama tahun 2014 ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk memasuki tahun 2015. Nah, oleh karena itu berbagai macam upaya saya kira nanti akan kita terapkan, kita tetapkan berbagai macam prioritas di pasar modal untuk tahun 2015 ini. Tapi pokoknya saya kira lebih kepada bagaimana kita memperkenalkan pasar modal nasional ini ke halayak yang lebih luas di tanah air dan juga sekaligus memperdalamnya dengan cara menambah jumlah emiten, menambah jumlah investor, dan juga menambah produk-produk yang diperdagangkan. MEA akan dimulai pada awal tahun depan. Ya, tentu saja memang perlu kita persiapkan sejak awal, sejak tahun ini. Dan rasanya kita sudah persiapkan sejak beberapa tahun belakangan ini. Tetapi tentu saja masih banyak hal yang menurut saya masih menjadi istilahnya pekerjaan rumah yang perlu terus kita dorong. Penguatan aspek manajerial, penguatan aspek keuangan dari berbagai macam lembaga keuangan menurut saya perlu. Dari berbagai macam kesepakatan yang sudah kita sepakati dengan negara-negara ASEAN, sebetulnya ada 3 area penting yang menurut saya menjadi sangat penting, terutama di dalam mempersiapkan kesiapan diri kita menghadapi MEA ini. Pertama, yang saya kira penting adalah kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas ini adalah baik kapasitas organisasi atau kelembagaan, artinya lembaga-lembaga keuangan kita harus memiliki kapasitas yang lebih besar, dalam arti kata kapasitas melakukan pembiayaan, kapasitas permodalan, dan kapasitas lainnya. Selain capacity building, peningkatan kapasitas, hal kedua yang menurut saya penting, yaitu pengembangan infrastruktur di industri keuangan. Jadi kita perlu melengkapi apa-apa yang kurang, terutama terkait dengan infrastruktur pengembangan industri keuangan nasional. Kalau kita kurang aturan mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang kita kurang orang yang memiliki ekspertis, orang-orang ini perlu juga kita siapkan.
Kalau memang misalnya diperlukan lembaga-lembaga pendukung tambahan lainnya, saya kira juga perlu kita siapkan. Artinya infrastruktur pendukung ini menjadi penting. Termasuk bagaimana kita juga mengedepankan peran teknologi informasi di dalam rangka untuk lebih mengefisienkan mekanisme yang ada di industri keuangan, di pasar modal terutama. Nah, ini bagian dari upaya pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai upaya bagian dari kita mempersiapkan kesiapan kita ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi, mengidentifikasi aturan-aturan mana yang menurut kita perlu kita revisi dan perlu kita perbaiki, ya. Nah, ketiga hal ini menjadi bagian yang sangat penting dan sangat menentukan kesiapan kita di dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita meyakini bahwa penerapan good corporate governance ini menjadi hal yang istilahnya sangat kritikal di industri keuangan kita. Saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah banyak mengeluarkan aturan mengenai ini. Jadi tahun-tahun ke depan ini rasanya sudah tinggal bagaimana kita implementasikan pengawasan yang lebih baik, agar kemudian kita meyakini baik lembaga keuangannya yang kita awasi juga menerapkan prinsip-prinsip governance yang baik emitennya juga menerapkan prinsip-prinsip governance yang baik, termasuk juga anggota bursanya, dan juga termasuk kita-kita ini, ya para regulator dan pengawasnya juga menerapkan prinsip-prinsip governance yang baik. Demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Mulyaman Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner OJK menyangkut proyeksi dan kebijakan di tahun 2015 ini. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Masih terkait dengan pembukaan perdagangan bursa saham tahun 2015. Pihak OJK tentu saja sudah menyiapkan berbagai kebijakan bagaimana secara detail skala prioritas program yang akan dilakukan oleh OJK. Serta bagaimana pula membangun sinergi dengan pemerintah menyangkut kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2015 ini. Dan berikut ini adalah petikan wawancara dengan Ibu Nur Haida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan juga anggota Dewan Komisioner OJK. Pada dasarnya untuk tahun 2015, apa yang menjadi prioritas kita merupakan kelanjutan dari apa yang sudah direncanakan di tahun 2014 yang kita sebut dengan market deepening. Nah, market deepening ini mempunyai 4 building blocks besar, yaitu yang pertama bagaimana meningkatkan supply, dan kedua bagaimana meningkatkan demand, kemudian bagaimana meningkatkan infrastruktur di pasar modal, dan kemudian yang keempat itu adalah bagaimana meningkatkan pengawasan. Kemudian ada satu yang secara terpisah kita lakukan pengembangan secara khusus, yaitu terkait dengan pasar modal syariah. Nah, terkait dengan supply, pada dasarnya adalah peningkatan jumlah IPO di pasar modal. Hal-hal yang akan kita lakukan yaitu mempermudah peraturan atau terkait dengan penawaran umum. Kemudian ada electronic book building yang akan dilakukan. Dan kemudian juga ada satu sebetulnya yang sudah dikeluarkan di tahun 2014 terkait dengan listing perusahaan tambang. Terkait dengan demand side, pada dasarnya adalah meningkatkan jumlah investor. Yang kita lakukan adalah mempermudah KYC atau lebih menyederhanakan KYC, kemudian juga mempermudah akses investor ke pasar modal melalui channel distribusi yang lebih luas terhadap reksadana. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini ada 3 hal yang kita kembangkan, terkait dengan equity, terkait dengan pasar surat utang, dan terkait juga dengan reksadana atau funded. Terkait dengan equity, kita akan mengembangkan yang disebut XBRL, kemudian eClears, dan juga CBES. Nah, terkait dengan surat utang, kita akan kembangkan Electronic Trading Platform atau ETP, kemudian juga GMRA, Global Master Repurchase Agreement, kemudian perpajakan, dan ada satu yang kita sudah luncurkan yaitu Indobex. Yang ketiga terkait dengan reksadana atau kita sebut dengan fundnet. Nah, di situ. Kemudian building block yang keempat itu adalah pengawasan. Pengawasan yang akan kita kembangkan adalah pengawasan terintegrasi, dan kemudian juga yang kedua adalah risk-based supervision, baik untuk perusahaan efek, NI maupun terhadap emiten. Nah, satu hal yang lagi yang akan kita kerjakan adalah khusus mengenai pasar modal syariah. Kita akan terbitkan peraturan yang merupakan pecahan dari peraturan yang lama. Akan ada prinsip-prinsip mengenai syariah, penerbitan sukuk syariah, sukuk, kemudian saham,
surat utang dan juga reksadana. Dan selanjutnya akan ada ahli syariah yang akan kita juga kembangkan. Kita melihat bahwa program pemerintah untuk 2015 sangat terkait dengan infrastruktur atau pengembangan infrastruktur. Beberapa program yang sudah dibuatkan peraturannya di tahun 2014 berarti akan diimplementasikan di 2015 adalah pengembangan EBA SP atau efek beraguna aset surat partisipasi. Ini nanti akan digunakan untuk membantu pembiayaan perumahan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mengembangkan apa yang kita sebut RDPT, reksadana penyertaan terbatas. Ini nanti dana yang dikumpulkan melalui reksadana tersebut akan diinvestasikan di sektor real. Nah, ini akan sangat mendukung program pemerintah untuk memajukan infrastruktur. Dan yang ketiga, kita tahu juga bahwa pengembangan infrastruktur di daerah itu juga sangat diperlukan. Karena kalau infrastruktur di daerah berkembang, maka ekonomi daerah akan berkembang dan tentu juga akan membantu perkembangan ekonomi secara nasional. Nah, apa yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pengembangan infrastruktur di daerah, itu lagi-lagi kita lihat di pasar modal, ada yang kita sebut produknya yaitu obligasi pemerintah daerah. Ini akan kita dorong ke depan. Dan sebetulnya ketentuannya sudah lama terbit, cuman ada beberapa hal yang masih perlu penyesuaian, sehingga di 2015 ini akan kita dorong, sehingga kita berharap di 2015 itu paling tidak ada pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk menerbitkan obligasi daerah. Dan ini kita harapkan sangat membantu di dalam program pemerintah di dalam mengembangkan infrastruktur yang pada akhirnya nanti akan berdampak kepada perekonomian secara nasional. Demikian pemirsa penjelasan dari Ibu Nur Haida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan juga anggota Dewan Komisioner OJK yang menegaskan bahwa peresmian pembukaan perdagangan bursa tahun 2015 ini menjadi landasan bagi OJK untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi dari pencapaian tahun sebelumnya. Dan OJK sebagai lembaga independen tentu saja memiliki tanggung jawab moral untuk memperkokoh praktek tata kelola yang baik yang tentu saja pesannya menjadi panutan bagi institusi dan lembaga keuangan lainnya. Saya Indra Kirana mohon pamit, sampai jumpa.